Halo teman-teman trader, balik lagi di channel NFC Forex TV. Bareng sama saya Arya, saya adalah Forex Trader dan juga salah satu mentor di komunitas NFC. Dan di dalam video ini saya mau bahas satu fakta menarik di dalam dunia trading. Teman-teman tahu nggak? Kalau ternyata 97% trader di dunia ini, di muka bumi ini, mereka gagal dalam tradingannya. Ada yang gagal di awal mereka trading, ada yang mereka gagal di tengah-tengah saat proses trading. Nah, ini jadi angka yang gede banget dan faktanya kenapa mereka bisa gagal karena mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Mereka cuman ikut-ikutan, mereka nggak paham sebetulnya trading ini seperti apa, cara kerjanya bagaimana. Mereka cuman FOMO, pengen ikut-ikutan aja, ngelihat di sosial media ini ada yang profit biru-biru dapetin cuan gede dan lain-lain, ikutan trading dan ternyata trading nggak semudah yang mereka pikirkan. Ikut-ikutan sinyal dan lain-lain, akhirnya uang habis dan nangis sendirian. Kira-kira kayak gitu ya. Makanya kenapa angkanya 97% trader ini gagal dalam tradingannya karena mereka nggak ngerti. Nah, mungkin yang teman-teman nonton video ini mulai memasuki fase tersebut, mulai struggle banget di dalam tradingannya dan mulai hampir putus asa, teman-teman perlu nonton video ini sampai akhir biar teman-teman dapat pencerahan. Oke, teman-teman, kita akan bahas kenapa 97% trader ini gagal dalam trading. Nah, faktanya menariknya seperti ini. Kebanyakan trader sekarang ini mereka FOMO, ikut-ikutan. Mereka ngelihat mungkin di sosial media ataupun di internet gitu ya. Ada yang nge-share profit biru-biru. Ini cuan ratusan sampai ribuan persen, teman-teman, pakai strategi A B C D. Akhirnya FOMO, ikut-ikutan nyoba trading, nggak memperdalam dulu basicnya, strateginya seperti apa, diperdalam, di backtest dan lain-lain, dicoba uji strateginya. Akhirnya ujung-ujungnya malah lossnya gede, margin call, nggak ngerti, akhirnya kecewa dan akhirnya berhenti trading dan trauma. Berakhirnya seperti itu. Psikologisnya akhirnya kena, banyak yang hilang, akhirnya mungkin trading sampai ngejual ABC barang gitu ya. Nah, ini jadinya petaka banget. Ini banyak banget loh faktanya trader-trader di luaran sana yang tidak teredukasi, ikut-ikutan, nggak ngerti apa yang diketahui, akhirnya hilang banyak. Akhirnya rugi gede banget. Nah, sebagai trader yang teredukasi, perlu tahu apa sebetulnya yang perlu diperhatikan untuk tidak menjadi bagian 97% trader yang gagal. Oke, yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman perlu memiliki trading plan yang jelas. Atau teman-teman perlu punya strategi yang mekanikal atau hitam dan putih. Jadi kita harus punya trading plan yang jelas. Teman-teman harus bisa ngebangun trading plan yang jelas. Teman-teman harus punya strategi yang hitam dan putih. Ingat, kalau misalnya kita mau profit konsisten, teman-teman perlu punya action yang konsisten. Action yang konsisten, teman-teman perlu strategi yang mekanikal atau hitam dan putih, yang jelas. Karena kalau kita misalnya nggak punya strategi yang jelas, yang hitam dan putih, nggak mekanikal, ini actionnya nggak akan konsisten, hasilnya juga nggak akan konsisten. Gitu ya, itu kunci pentingnya. Contoh misalnya, di komunitas NFC kita punya satu set rules trading yang simple dan ini profitable. Pertama, kita akan follow trend. Oke, seperti biasa ini udah sering kita bahas. Yang pertama, ini follow trend. Yang kedua, satu ya, follow trend. Kedua, kita menggunakan area unfilled order. Yang ketiga, kita menggunakan EMA 9 multiple time frame. Dan yang terakhir, kita menggunakan trend 4 EMA. Oke, ada EMA 200, 100, 50, dan 20. Ini adalah strategi hitam dan putih kita. Kita mau ngambil area, kita mau entry, kita mau ngambil transaksi ketika sudah memenuhi 4 syarat ini. Itu yang dikatakan tadi, strategi yang mekanikal, strategi yang hitam dan putih, trading plan yang jelas. Kita coba tulis ulang tadi ya. Oke, dia hilang semua. Cut dulu. Oke, action. Nah, contohnya ulang, action.
Nah, setelah kita punya beberapa stacking ulang action. Nah, setelah kita mengetahui strategi yang hitam dan putih ini kayak tadi follow trend, unfill order, EMA 9 dan trend 4 EMA, selanjutnya ya udah tugas kita tinggal membuat sebuah trading plan. Nah, kunci penting sebagai seorang trader, teman-teman perlu tahu di mana pintu masuk dan pintu keluar. Ingat, teman-teman perlu tahu pintu masuk dan pintu keluar. Kebanyakan trader cuma tahu pintu masuknya aja. Tapi teman-teman suka lupa sama pintu keluarnya. Ini sering banget terjadi dan mungkin ini sedikit disepelekan. Karena saya sering banget dapetin kasus-kasusnya gitu ya. Tadi teman-teman perlu perhatikan pintu masuk, yaitu berarti entry dan pintu keluar. Pintu keluar berarti apa mas? Stop loss dan take profit. Ini udah pasti. Ketika teman-teman tidak menggunakan pintu keluar, teman-teman nggak tahu ini saya harus keluar ketika market seperti apa, ketika profit ataupun ketika loss. Apakah harus saya tahan atau harus bagaimana? Kan gitu ya jadinya. Ini sering banget terjadi. Mungkin sama teman-teman yang biasanya asal biru close atau mungkin loss dalam nggak pakai stop loss, ini ditahan sampai MC akhirnya. Nah ini makanya teman-teman perlu tahu pintu masuk dan juga pintu keluar. Ini penting. Coba kita bahas deh, kita udah punya strategi yang hitam dan putih ini. Ada follow trend, unfill order, EMA 9, dan trend 4 EMA. Yang perlu kita lakukan, oke, follow trend. Di komunitas NFC kita biasanya menggunakan tools iTrend. Kita nyalain dulu tools iTrendnya. Oke, ternyata di tools iTrend di pair Euro USD, ini trennya sedang turun. Tahu dari mana mas? Warnanya merah dan confirm. Berarti tugas kita hari ini menjadi seorang seller. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal mencari area unfill order. Area unfill order itu seperti apa? Ada 4 struktur yang harusnya teman-teman udah tahu. Pertama, ada area rally base rally. Kedua, ada area drop base drop. Yang ketiga, ada rally base drop dan ada yang drop base rally. Jadi kita punya 4 struktur. Oke, kita coba aktifkan tools iZone-nya untuk ngebantu kita mencari area-area unfill order yang bisa diambil di pair ini. Contoh ya, di pair Euro USD ada nggak area yang menarik dan sedang bekerja? Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada drop base drop, di sini ada 2 kali drop base drop teman-teman. Ini adalah area kita, oke? Tugas kita yang pertama ya, rules nomor 1 adalah follow trend. Trendnya downtrend, kita menjadi seorang seller. Tugas kita tinggal mencari area supply. Area supply ini yang mana? Yang digambarin yang warnanya merah sama si iZone. Selanjutnya, ini udah banyak nih kan. Nah yang selanjutnya, kita perlu mencari area yang ada EMA 9 multiple time frame-nya. Nah EMA 9 multiple time frame ini yang warna hijau. Ternyata setelah kita lihat, ini tidak ada area unfill order yang ada di dalam EMA 9 gitu ya. Berarti apa yang perlu kita lakukan? No trade di Euro USD. Oke, sesimpel itu. Contoh misalnya kita buka lagi pair yang lain. Misalnya di GBP USD. Nah, di GBP USD ini kita lihat trennya. Pertama, trennya ini confirm downtrend. Kita menjadi seorang seller tentunya. Selanjutnya, ada nggak area unfill ordernya? Ada. Ini yang digambar sama tools iZone. Di sini ada rally base drop. Ini adalah salah satu area untuk menjadi seorang seller atau supply, ya, supply zone. Oke. Dan yang ketiga ada EMA 9 multiple time frame. Nah, ini yang warnanya hijau garis ini adalah EMA 9 multiple time frame. Yang terakhir kita menggunakan 4 EMA ya. Kita coba aktifin dulu EMA 20, 50, 100 dan 200. Trennya gimana? Ternyata ini masuk ke dalam tren kita. Karena zone yang rally base drop ini ya, kita coba tandain. Magnet sudah nyala. Oke, kita tandain kita mau dari week to week di sini. Oke. Nah, ini adalah area kita dan dari trend 4 EMA ini termasuk area yang konservatif, which is kita bisa entry di sini. Udah dapet tuh ya. Kita udah dapet satu trading plan. Kita sudah tahu areanya di mana yang bisa kita ambil. Ada EMA 9-nya, trennya jelas, tren 4 EMA-nya oke. Ini sudah sesuai dengan kriteria yang kita mau. Tinggal tadi kita udah tahu pintu masuknya. Pintu masuknya di mana, Mas? Pintu masuknya kita di sini ya. Menjadi seorang seller, kita kan ini pasti pending order ya. Kan ini harganya di sini. Nah, ini biasanya ini pertanyaan teman-teman yang terbiasa menggunakan buy now atau sell now atau instant execution di market. Nah, di komunitas NFC kita terbiasa pengen beli di harga murah dan jual di harga mahal. Which is kita perlu ada momen menunggu.
ya. Jadi seni menunggu di trading ini, di strategi ini sangat-sangat diperhatikan gitu. Jadi kita mau harga tunggu mahal dulu, baru transaksi kita berjalan dan take profit di sana. Kita ngambil reward yang action. Kita ambil reward yang disediakan oleh market gitu. Jadi plan yang kita mau ya, harga yang masih di bawah sini dia akan ke atas menjemput area kita, kemudian ke bawah. Itu plan yang kita mau dan kita dapetin take profit di sana. Nah, teman-teman kan sudah tahu nih, ini ada trading plan-nya ya, yang saya garis dua ini, atas dan bawah. Entry-nya di mana? Entry-nya ini titik entry ya, yang garis hitam bawah ini kita sebut proximal sebagai seorang seller. Ini entry. Dan stop loss-nya di mana? Stop loss-nya yang di atas. Tinggal dibalik aja. Ini adalah teman-teman keluarnya di sana. Ini stop loss. Teman-teman udah tahu nih, pintu masuknya entry-nya di sini, pintu keluarnya di atas ini stop loss-nya. Ini kan baru 2 Mas. Kalau misalnya take profit gimana? Teman-teman bisa menggunakan Fibonacci retracement untuk dapetin titik si take profitnya. Kita tinggal tarik garis aja dari proximal ke distalnya. Oh, ternyata 3 garis ini adalah take profitnya ya. Ini ada TP1, TP2, dan TP3. So, kalau misalnya plannya tadi kita harap harga masuk ngejemput ke kita dan ngambil take profit 1, take profit 2, sampai take profit 3. Ini plan kita ketika market memberikan probabilitas untuk mendapatkan reward yang tinggi sampai ke TP3. Itu plannya kita. Udah dapat nih cara trading plan yang pertama kan. Jelas dan gampang tentunya. Kalau misalnya teman-teman udah tahu ilmunya, teman-teman udah tahu basicnya gitu. Kita tinggal pelajari area UFO itu yang ideal seperti apa. Kenapa perlu follow trend? Ini kan teman-teman perlu ada proses belajar. Perlu proses teman-teman mencoba uji strategi dan lain-lain gitu. Jadi makanya penting banget teman-teman untuk kuasain dulu strategi yang ada gitu ya. Dirasanya terlihatnya sangat mudah, tapi teman-teman tetap perlu memaksimalkan kekuatan yang ada di dalam diri teman-teman dalam belajar gitu ya. Karena at sometimes ketika kita prakteknya tidak semudah apa yang mereka At sometimes ketika kita melakukan praktek At sometimes ketika teman-teman melakukan in real life, ini tidak semudah yang kita kira. Makanya kita perlu banyak praktis. Makanya teman-teman disarankan untuk backtest dan forward test mungkin di akun demo gitu ya. Ini biar teman-teman juga stabil dalam psikologinya gitu. Itu poin yang pertama. Trading plan yang jelas, strategi yang hitam dan putih. Oke, kita lanjut poin nomor 2. Kita balik lagi ke catatan kita tadi. Poin yang nomor 2 yang perlu teman-teman ketahui sebagai seorang trader ini adalah manajemen resiko. Ini penting banget teman-teman karena gini, trading ini seperti sebuah bisnis. Balik lagi, ini kita menjadi businessman di sini. Kita membangun sebuah bisnis, sebuah usaha gitu ya. Ketika sebuah bisnis ini tidak memiliki manajemen resiko yang baik, manajemen keuangan yang baik, ini hancur. Ini pasti nggak akan berkembang. Pasti akan turun atau jalan di tempat, at least kayak gitu. Nah, kita mau kan akun kita berkembang, tradingan kita berkembang kan, akunnya, balance-nya gitu ya. Makanya perlu punya manajemen resiko yang pas dan manajemen keuangan yang baik gitu. Jadi sebagai seorang trader tugasnya bukan cuma tahu titik entry dan pintu keluar aja, stop loss dan take profit. Tapi teman-teman perlu juga tahu gimana sih caranya manajemen resiko yang pas untuk akun yang kita miliki. Gitu. Contohnya misalnya ketika misalnya teman-teman menggunakan balance saya punya $100, saya mau entry Mas, lot yang berapa yang ideal kan itu pertanyaannya. Saya udah tahu nih entry-nya tadi mungkin di area unfilled order A gitu ya. Terus lotnya berapa? Nah, kita kan nggak tahu lot yang ideal untuk akun kita dengan balance yang kita punya. Ini lotnya sebetulnya yang ideal yang nggak kegedean dan nggak kekecilan itu berapa. Padahal untuk ngetahuin hal tersebut teman-teman bisa hitung sebetulnya. Contohnya gini, teman-teman punya uang $100. Ya, teman-teman punya uang $100. Kalau biasanya teman-teman di komunitas ini kita nggak buy lot, tapi kita buy risk. Oke, buy risk ini maksudnya apa? Kita biasanya ngambil 1-2% lah untuk teman-teman yang mungkin baru belajar. Tapi kalau misalnya udah yang advance expert ya teman-teman disesuaikan dengan kebutuhan. Mungkin ada yang nyaman sampai ke 5% per sekali transaksinya, itu boleh aja. Kalau misalnya kita asumsikan kita pengen pakai risiko 2% misalnya ya.
Ketika kita memiliki $100, kita meresikokan 2% dari balance kita, ini angkanya udah ketebak banget. Kalau kita hit take profit, kita dapat $2. Kalau misalnya kita hit SL, kita minus $2. Ini ya kelihatannya mungkin kecil, tapi ini manajemen risiko yang baik buat akun teman-teman. Apalagi di dalam proses belajar, di dalam proses masih awal banget ya. Ini adalah proses yang memang teman-teman perlu ketahui gitu. Karena ini pesan pentingnya. Teman-teman, pertama trade for skill, baru teman-teman trade for money. Kita perlu ubah knowledge yang kita miliki menjadi sebuah skill, baru skill bisa ngedatangkan uang gitu ya. Itu penting banget, itu konsep yang penting. Nah selanjutnya, contoh nih, kalau misalnya teman-teman nggak mengetahui dari cara penggunaan lot yang pas, teman-teman tahu nggak kalau satu lot itu nilainya $10 per pips. Bayangkan kalau misalnya teman-teman cuma punya $100 dan teman-teman pakai satu lot, which is mungkin nggak bakal bisa juga, marginnya juga nggak kuat. Contoh aja ya, misalnya ini mah $100 pakai satu lot, per satu pipsnya nilainya $10. Berarti kalau teman-teman punya lebar area 10 pips juga, teman-teman langsung MC satu kali transaksi. Kebayangkan akhirnya karena teman-teman nggak tahu, oh ternyata ini kegedean, teman-teman langsung MC, kehilangan 1,6 juta gitu aja. Teman-teman nyumbangin uang ke market yang ternyata karena ketidaktahuan kita gitu. Nah makanya dengan menggunakan manajemen risiko yang baik, teman-teman jadi tahu. Maka dengan teman-teman belajar, teman-teman jadi tahu sebetulnya lot yang ideal itu berapa. Ya teman-teman bisa pakai yang namanya kalkulator lot. Ya teman-teman tinggal googling aja tuh kalkulator lot itu apa, cara ngitungnya seperti apa gitu ya. Kemudian atau di komunitas NFC kita teman-teman biasanya menggunakan Dwian Anggara Trading Assistant sebagai manajemen lot otomatis. Jadi teman-teman tinggal input aja mau entry di mana, teman-teman tinggal masukin aja mau ngeresikoin berapa persen dari balance yang teman-teman miliki, keluar lot idealnya. Oh ternyata dari $100 pengen transaksi risknya 2%, itu lot yang ideal ternyata terbukanya misalnya di sini 0,012 lot gitu ya misalnya ya. Ini kan lot yang terkecil gitu kan, ini micro lot gitu. Oh ternyata lot yang ideal seperti itu. Nah ini jadi pas banget akhirnya perhitungannya dan ini sangat aman. Bayangin aja ya 2% dari $100, which is teman-teman perlu berapa kali ya nih? 50 kali stop loss beruntun, SL beruntun, teman-teman baru MC. Beda sama yang bawah karena ketidaktahuan. Satu lot teman-teman cuma butuh 10 pips satu kali transaksi untuk MC. Jadi kan sayang banget gitu. Nah ini yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah manajemen resiko. Teman-teman bisa belajar, teman-teman bisa ngitungin manajemen resikonya, teman-teman bisa masuk ke kalkulator pips ya di googling, atau ya teman-teman bisa dapetin tools Dwian Anggara Trading Assistant untuk manajemen lot otomatis. Nah poin yang nomor 3 yang perlu teman-teman ketahui adalah emosi dalam trading. Nah ini penting banget teman-teman, karena emosi dalam trading ini atau masuknya ke psikologis ya. Psikologis ini porsinya gede banget di dalam tubuh trader. Ini porsi sebagai seorang trader, psikologis ini yang paling diperhatikan. Kebanyakan kita nggak sadar kalau kita biasanya mikirnya mekanikal yang paling penting, strategi yang paling penting, kita harus cari strategi dewa, sakti gitu ya. Padahal strategi porsinya cuma 10% lah dari keseluruhan kita sebagai seorang trader. Karena ya strategi gitu-gitu aja, strategi itu gampang banget untuk diambil. Ya teman-teman bisa aja sebulan ini belajar sampai 5 strategi yang beda-beda itu bisa, tapi psikologis ini perlu dilatih. Money management ini nomor 2-nya, klasemen keduanya. Dia 20% lah, baru 10%-nya mekanikal atau strategi. Jadi kebalik ya, kalau teman-teman mikirnya mekanikal yang paling penting atau strategi yang paling penting, psikologis yang paling penting. Karena strategi ini cukup satu, tapi psikologis ini teman-teman perlu latih dan waktunya nggak bisa kita tentuin. Ini harus sesuai jam terbang, sesuai dengan gimana caranya kita memahami diri kita sendiri ketika trading. Contoh gampangnya gini, ketika teman-teman trading, teman-teman pasti ketemu yang namanya loss, teman-teman pasti ketemu yang namanya take profit. Ketika take profit ya kita senang, kita happy, bawaannya psikologisnya jadi happy banget lah gitu, senang ya, bahagia gitu. Tapi ketika kita ketemu loss, apalagi loss beruntun, which is itu akan pasti terjadi ya, teman-teman mulai stres, teman-teman mulai gundah nih, resah gitu kan, teman-teman akhirnya nafsu mengambil keputusan-keputusan yang nggak relevan. Teman-teman entry, padahal teman-teman nggak perlu entry di sana, nggak harus entry di sana, teman-teman entry karena nafsu dan dengan tebakan teman-teman aja. Misalnya, ini kayaknya bisa nih naik nih, ya udah langsung entry, lotnya gede, lot gajah gitu ya. Iya, kalau beruntung ya teman-teman bisa profit gede. Kalau misalnya salah, lossnya jadi makin dalam banget atau bahkan bisa MC. Nah itu emosi trading, makanya perlu teman-teman kuasain. Gimana cara ngatur emosi dalam trading? Disiplin. Disiplin dari apa? Disiplin dari money management. Udah, kalau misalnya dari awal mau menggunakan persentase risk 2%,
ke depannya 2%. Ketika kita sudah nyaman dengan persentase 2%, teman-teman kan bisa evaluasi nih, oh 2% kayaknya kegedean nih, udah turunin jadi 1% per transaksinya. Tapi mungkin selama ini, 2% kayaknya kekecilan deh. Ya udah teman-teman kan bisa naikin 3 atau 4%. Itu disesuaikan dengan kenyamanan. Makanya emosi trading itu sebetulnya bisa kita latih asal kita disiplin. Kita harus konsisten. Ingat, action yang konsisten, hasilnya konsisten. Jadi nggak perlu takut menjadi salah satu bagian dari 97% trader yang gagal karena teman-teman udah tahu kunci gagalnya kenapa. Jadi teman-teman bisa menghindari. Teman-teman perlu punya trading plan yang jelas, teman-teman perlu bisa mengatur keuangan yang baik atau manajemen risiko yang baik, dan juga mengatur emosi dalam tradingnya. Ketika teman-teman menguasai ini, teman-teman nggak akan jadi bagian 97% trader yang gagal tersebut. Dan gimana caranya untuk menghindari hal tersebut? Caranya teman-teman perlu teredukasi. Nah, di tanggal 28 Oktober nanti, Mas Duen Anggara ini akan adain kelas Survival to Mastery. Teman-teman di sana mungkin yang relate banget ya dengan bahasan video ini, mau belajar lebih jauh lagi, teman-teman boleh deh daftar kelas Survival to Mastery bareng sama Mas Angga, karena kita akan belajar gimana tadi, gimana caranya konsep trading gitu ya. Trading ini sebetulnya apa sih? Kenapa market ini bekerja? Dan gimana caranya mengambil sebuah area trading plan, gimana nentuin entry, stop loss, dan take profit, gimana cara ngatur money management yang bagus, dan mengelola emosi trading yang baik. Teman-teman bisa pelajarin bareng di kelasnya bareng sama Mas Duen Anggara, bareng sama teman-teman yang lain tentunya yang ikut belajar. Dan teman-teman juga dapetin wadah diskusi, wadah mentoring yang lebih luas lagi. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, teman-teman boleh share pengalaman teman-teman tentang trading selama ini di kolom komentar di bawah. Pastiin untuk nonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe NFC Forex TV biar teman-teman dapetin update edukasi-edukasi berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.